Kenapa setiap pilpres yang muncul hanya tesis dan antitesis, tapi kita nggak pernah disodorin sintesisnya apa? Selalu hanya dengan teori konflik yang saling meniadakan. Dari sejak zaman keraton bernama Singosari, Mojopahit, Mataram, dari Surakarta, Yogyakarta, Mangkunegaran, Pakualaman, hingga Orde Lama, Orde Baru, sama saja. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia dan seakhirat, secapres dan tidak secapres, kalau beda jangan baper. Beberapa hari ini, kabar perihal konflik di Keraton Kasunanan Surakarta kembali meruak. Konflik melibatkan para elite, masih keluarga dalam, terah tapi cerah. Bukan sesuatu yang istimewa, apalagi aneh. Sebenarnya bukan hanya Keraton Kasunanan. Jika ditilik lebih jauh, konflik para ningrat jadul itu terjadi pada semua keturunan Panembahan Senopati yang disebut Catur Sagotro, 4 bersaudara. Semua mengalami, lebih-lebih jika berkait suksesi. Kadipaten Pakualaman sudah lama mereda, Puro Mangkunegaran baru saja menyelesaikan masalah. Di Yogyakarta, Kesultanan dalam situasi api dalam sekam meski tak terbuka sebagaimana Kasunanan Surakarta. Semua pertikaian keluarga berkait dengan suksesi, pergantian raja, dan itu cilakanya bukan barang baru. Keraton Mataram Kota Gede lahir dari konflik ketika Sutowijoyo melawan ayah angkatnya Sultan Pajang. Konflik diteruskan pada anak turun Panembahan Senopati hingga kemudian muncul perjanjian Giyanti, membuat Keraton Mataram pecah menjadi Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Lanjut diteruskan munculnya Puro Mangkunegaran dan kemudian Kadipaten Pakualaman. Bahkan ketika menjadi Catur Sagotro pun di internal circle terah terjadi pula hal yang sama pasca Hamengkubuwono I. Konflik suksesi di Kesultanan Yogyakarta sudah dimulai. Dari sini muncul tokoh bernama Pangeran Diponegoro hingga era Hamengkubuwono ke-7 di mana konflik begitu dramatisnya. Belum lagi konflik dengan kubu di luar berkait persoalan legitimasi jatah wahyu yang konon hanya sampai HB ke-7. No surprise. 030. No surprise. Mataram Yogyakarta relatif hanya mulus pada era HB8, bagaimana raja mempersiapkan putra mahkota sejak kanak-kanak. Tetapi nyun pangapunten, suksesi pasca HB10 mungkin akan kembali bermasalah. Cuma masalah ini jangan diumbar atau diberitakan ke media. Tabu. Makanya lebih baik menyimpan api dalam sekam. Jadi kalau dikira nanti bisa lebih horor. Kenapa begitu? Apa masalahnya? Apa sumber persoalannya? Saya tahu, tapi saya tidak mau mengungkapkan. Saya manut wejangan simbah saya, Kiai Mataram Sastro Pratomo di Pelayan, penasihat spiritual HB9, bahwa demikianlah rumusnya. Merasa tahu semua, merasa menguasai semua, maka yang terjadi adalah kemacetan. Mengingkari semesta yang terus-menerus mengajari mengenai apa itu proses. HB9 menurut simbah saya meski Satrio ngemut inten berada dalam proses yang terus-menerus dari kanak hingga mangkatnya. Karena takdir hidup adalah kehidupan, bukan sekedar takdir kehidupan adalah hidup. Itu sebabnya
ngarso dalam HB9 menjelang mangkatnya pada kerabat Trah Catur Sagotro di Jepang berwasiat bahwa kita Catur Sagotro adalah memang anak turun para leluhur Mataram, tetapi kita tidak tahu konflik apa yang muncul di antara mereka dan kita tidak terlibat dalam konflik itu. Karena itu kita yang lahir dan hidup di zaman setelahnya semestinya lebih bisa mengambil pelajaran untuk membangun persaudaraan. Demikian Sultan HB9. Hancurnya kerajaan-kerajaan seperti Singosari dan Majapahit sebetulnya dalam perspektif kita hari ini dengan gamblang bisa diidentifikasi karena politik elitis yang bertumpu pada legitimasi personal, di mana legitimasi ini bisa sangat manipulatif dan korup pada nilai-nilai yang bersifat otoritatif dan tak bisa dikonfirmasi. Maka di situ ketika politik hanya diwarnai klaim-klaim, itu artinya membunuh dirinya sendiri. Sampai pada titik tertentu, Jawaharlal Nehru menyimpulkan partai politik dan agama semakin tidak relevan karena yang kita butuhkan adalah ilmu pengetahuan dan spiritualitas. Hingga di zaman Jokowi pun setiap suksesi sama saja yang terjadi. Modusnya sama persis, aktornya saja yang berbeda-beda. Dari sejak persiapan kemerdekaan BPU PKI 1945, pemilu tahun 55, peristiwa 65, reformasi 98, dan pemilu 99, negara ini diselimuti politik identitas sebagai manifestasi politik elitis. Karenanya perdebatan politik di Indonesia hanya berada dalam twist konflik antara kelompok ini dan itu, kiri dan kanan, sekuler dan non-sekuler, agamais dan non-agamais, nasionalis dan non-nasionalis. Pembelahan otomatis para petarung, bahkan dalam Pilpres 2004 hingga Pilpres 2019, praktik politik identitas dijalankan semua petarungnya. Ciri politik identitas lebih dipenuhi klaim-klaim identitas, identitas agamais atau identitas nasionalis, sesuatu yang sangat personal dengan budaya patronase yang kuat. Karenanya rakyat jelantah tidak diajak berpartisipasi sebagai subjek, tetapi dimobilisasi sebagai objek. Tidak untuk dicerahkan, apalagi dimenangkan, kecuali dimanfaatkan. Sampai sekarang pun, dari semua nama yang konon elektabilitasnya tinggi, tak ada yang kita dengar apa konsep mereka untuk Indonesia ke depan. Mau dibawa kemana negara ini dengan alat dan cara yang bagaimana? Tidak ada. Hanya soal tesis dan antitesis. Sementara dalilnya, mereka yang tak bisa menemukan sintesis dari tesis dan antitesis, ya tak bisa menulis disertasi, cuma berhenti sebagai master tetapi tidak sampai menjadi doktor. Celakanya di Indonesia jumlah yang bergelar doktor pun terbanyak adalah doktor bidang keagamaan. Pantesan Nehru tidak terpilih jadi presiden Indonesia. Dicapreskan juga tidak. Karena dia orang India, meski masyarakat Indonesia banyak yang demen film India. Tapi kalaupun dicapreskan juga sia-sia karena Nehru sudah meninggal tahun 1964. Jadi kalau dibilang kutukan keris Empu Gandring hanya sampai pada 7 turunan Ken Arok, sang keris mungkin pas kutukan itu tidak mendengarnya atau bahkan mungkin lagi tidur atau kupingnya budek, hingga keris itu terus bergentayangan meminta korban untuk dipermalukan.